Saudara, data terbaru Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas oleh Badan Pusat Statistik BPS yang diolah Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebutkan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia turun sejak tahun 2018. Jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia turun signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penyebabnya ditengarai akibat melemahnya daya beli dan minimnya kebijakan pemerintah untuk menopang kelas menengah. Pada tahun 2014, Saudara, jumlah kelas menengah di Indonesia ada sebanyak 39 juta jiwa atau porsinya 15,6% terhadap populasi. Nah, 4 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, jumlah kelas menengah naik signifikan dan mencapai 60 juta jiwa atau 23% dari total populasi Indonesia. Tapi sejak pandemi COVID-19 dan juga selepas pandemi COVID sampai di akhir tahun 2023, jumlah kelas menengah Indonesia justru turun sampai 8,5 juta jiwa menjadi 52 juta jiwa. Angka ini hanya setara dengan 18,8% total populasi. Dan kelompok kelas menengah di Indonesia jumlahnya lebih banyak dari kelompok masyarakat miskin maupun masyarakat kaya. Saat ini kelompok masyarakat kelas menengah menghadapi banyak masalah. Salah satunya adalah gaji atau pendapatan mereka lebih kecil dari pengeluaran. Kelompok masyarakat kelas menengah di Indonesia saat ini menghadapi banyak masalah. Gaji mereka yang terbatas membuat mereka kesulitan mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat miskin dan kaya. Warga yang memiliki pengeluaran Rp729.000 hingga Rp1.700.000 masuk kelompok calon kelas menengah. Sedangkan warga dengan pengeluaran 1,7 juta hingga 8,2 juta rupiah masuk dalam kategori kelas menengah. Jumlah dua kelompok ini mencapai 70 juta orang atau hampir 67%. Laporan harian Kompas menyebutkan pendapatan kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah ternyata lebih kecil dari pengeluaran mereka. Data tahun 2021, rata-rata gaji kelompok calon kelas menengah berada di angka Rp934.000. Sedangkan pengeluaran mereka lebih dari Rp1,1 juta per bulan. Dengan demikian, mereka mengalami defisit sekitar Rp181.000 per bulan. Defisit gaji dan pendapatan diperkirakan akan makin besar di tahun 2045 mendatang, yang bisa mencapai angka Rp818.000. Hal yang sama terjadi di kelompok kelas menengah. Di tahun 2021, diperkirakan rata-rata pendapatan mereka di angka Rp2,71 juta. Sedangkan pengeluaran mencapai Rp2,78 juta. Ada selisih gaji dan pengeluaran sekitar Rp65.000. Di tahun 2045, selisih pendapatan dan pengeluaran diperkirakan bisa mencapai Rp431.000. Sebagian besar pengeluaran kelompok kelas menengah adalah untuk membeli rumah dan kendaraan. Untuk menutupi kekurangan, mereka biasanya mencari penghasilan sampingan. Oke, rata-rata pengeluaran saya selama sebulan itu saya bisa dikatakan juga sebagai sandwich generation ya. Saya juga harus ingat orang tua di Jombang. Saya biasanya 4 juta. Pendapatan saya, alhamdulillah, kalau bisa dikatakan tuh lebih banyak di luar mengajar. Jadi seperti saya lebih banyak traveling karena saya bersama rekan ikut konsultan, kemudian ikut penelitian di kementerian seperti itu. Saat ini banyak program atau bantuan yang diberikan pemerintah pada kelompok masyarakat miskin. Banyak bantuan diberikan seperti BLT tunai, bansos beras, dan lain-lain. Sedangkan masyarakat kelas menengah yang hidup pas-pasan masih minim perhatian dari pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan jumlah kelas menengah di tanah air menurun dan apa dampaknya? Kita bahas malam hari ini bersama Amalia Adininggar, PLT Kepala BPS yang juga Deputi Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas,
Ada juga yang nanti akan segera bergabung, Deputi 3 Kepala Staf Kepresidenan Edi Priyono, dan sudah bergabung Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Elios atau Celios, Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat malam. Bu Amalia, selamat malam. Selamat malam. Saya mau ke Bu Amalia dulu. Bu Amalia, jadi sebenarnya dimaksud kelas menengah versinya BPS ini yang pendapatannya berapa sih, Bu? Jadi kalau kita ikut definisinya Bank Dunia, itu yang namanya kelas menengah kan kira-kira 3,5 sampai 17 kali dari di atas garis kemiskinan. Jadi kalau kita konversi dengan garis kemiskinan yang kita gunakan di BPS untuk tahun 2024 bulan Maret, itu sekitar 582.000 ya garis kemiskinan. Jadi kalau kita konversi kira-kira antara 2 sampai 10 juta pendapatannya. Oke, itu yang kategori kelas menengah ya Bu ya. Nah kalau gitu, kenapa pertanyaan selanjutnya kelas menengah ini yang sebelumnya melonjak drastis, kini justru menurun drastis juga? Apa sih Bu temuan dari BPS? Iya, sebenarnya kalau kita katakan menurun drastis itu mungkin enggak ya. Tetapi kalau dalam tren menurun, iya. Dan kalau kita bandingkan memang mungkin sebelum pandemi COVID-19 dengan yang terakhir 2024 memang kalau waktu sebelum pandemi COVID kan kira-kira ada di 20%-an. Nah sekarang tahun 2024 kan sekitar 47,8 juta yang ada di kelas menengah itu saya kira 17-18% lah kira-kira seperti itu. Nah tentunya ini pasti dan ada korelasinya dengan bagaimana ada perpindahan tenaga kerja dari sektor industri ke sektor lain yang lebih informal biasanya, yaitu ke sektor pertanian dan sektor perdagangan. Nah ini memang fenomena ini terjadi sejak terjadi pandemi COVID-19. Jadi sekali lagi mungkin kalau menurun drastis tidak, tetapi dalam tren menurun memang ada. Gitu. Nah ini tentunya penciptaan lapangan kerja yang lebih formal, penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas akan menjadi hal yang penting untuk kita bisa menaikkan kembali kelas menengah di Indonesia, karena memang betul bahwa kelas menengah itu penting buat suatu perekonomian seperti Indonesia. Karena kan kelas menengah itu harus dan bisa menjadi bantalan perekonomian suatu negara karena dia ada big spender, fast spender, dan bisa menahan ataupun menopang konsumsi rumah tangga dari PDB sisi pengeluaran. Tapi gini, tadi kan kalau Bu Amalia bilang kita harusnya memperluas lapangan pekerjaan. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya Mas Bima, betulkah ini penurunan kelas menengah ini terjadi karena justru banyaknya PHK di mana-mana? Ya, ini yang menjadi salah satu pertanyaan besarnya kan. Kita bisa lihat program-program infrastruktur. Setiap tahun ada 400 triliun rupiah. Itu belum termasuk penugasan kepada BUMN. Kemudian juga ada program hilirisasi yang cukup masif. Ada juga program seperti food estate. Jadi artinya program-program pemerintah ini menjadi salah satu pertanyaan. Kenapa dia tidak mampu menciptakan lapangan kerja, khususnya mendorong sinergi antara pembukaan di pertanian, kemudian di industri pengolahan, dan juga program-program yang berkaitan dengan digitalisasi. Kita juga perlu melihat bahwa digitalisasi yang ada di Indonesia hari ini kualitasnya sepertinya banyak menciptakan informal yang justru menjadi kelas prekariat baru. Jadi kelas-kelas yang kemudian rentan, jaring pengaman sosialnya mereka tidak dapat, kepastian karirnya juga susah, apalagi bicara soal upah. Nah jadi ekonomi yang baik memang ekonomi yang semakin mengecil kelas informalnya, tenaga kerja informalnya, semakin besar formalnya. Jadi memang harus ada evaluasi. Maksudnya informal berarti itu bisa dikatakan sebagai yang tidak mempunyai penghasilan tetap begitu ya, seperti freelancer gitu? Ya, salah satunya. Tapi kita bisa melihat bahwa yang informal memang ada. Influencer itu juga gajinya besar. Di suatu waktu dia bisa disebut sebagai sektor yang informal. Artinya kontrak kerjanya, jam kerjanya bisa jadi lebih fleksibel dibandingkan pekerja yang ada di kantor atau di pabrik misalnya. Tapi di sisi yang lain yang fakta ditemukan bahwa kelas informal atau pekerja informal yang banyak ini banyak sekali di sektor yang pendapatannya rendah.
pedagang UMKM, ya sebagian besar adalah usaha mikro. Nah, satu lagi di antara itu yang kita sebut sebagai bekerja, itu kan ada angkatan kerja yang pengangguran. Nah, sekarang yang pengangguran ini harus dispesifikan lagi, masalah utamanya adalah pengangguran usia muda. Kemudian ada lagi yang sudah dapat ijazah, tapi kemudian menjadi hopeless of job. Dia kemana-mana susah mencari pekerjaan. Ya, jadi sekali faktornya, mungkin pabriknya sedang tidak buka lowongan kerja, sedang gulung tikar. Tapi yang menjadi pertanyaan besar nih, kalau sudah ada fakta bahwa kelas menengah ini memang menjadi bagian penting dan sekarang sedang ada pressure, tekanan, ini apa yang harus dilakukan dalam jangka waktu pendek untuk membalik kondisi itu? Nah, Kalau saya gitu, pikir, Mas Bima, iya, bentar. Kalau gitu saya langsung tanya aja ya, karena Pak Edi sudah bergabung menyambung dengan pertanyaannya Mas Bima, apa yang harus dilakukan dalam jangka waktu yang terdekat nih, kalau gitu dari pandangannya Deputi 3 Kepala Staf Kepresidenan, Pak Edi? Kalau kami kan bukan apa yang harus ya, itu Mas Bima lah nanti yang gini ya, yang kasih saran. Kalau masih ada saran lain, tapi gini, saya mau bilang bahwa meskipun tidak disebut sebagai spesifik program untuk kelas menengah, sebenarnya ada dan cukup banyak program-program yang juga menyasar kelas menengah. Ya, saya kasih contoh misalkan pas zaman COVID itu kan kita ada bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah untuk orang yang upahnya maksimal 3,5 juta, tetapi datanya basisnya kan keanggotaan atau kepesertaan di dalam BPJS Ketenagakerjaan, sehingga kita bisa anggap itu sebagai bagian dari sektor formal dan itu masuk dalam kategori kelas menengah. Kemudian sampai sekarang masih ada program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja memang inklusif, tetapi kalau kita lihat dia itu kan ada program reskilling, artinya bisa diikuti oleh orang yang sudah bekerja. Jadi yang masuk kelas menengah juga bisa masuk di situ. Dan itu kelihatan nanti kalau dilihat dari distribusi peserta Kartu Prakerja, itu banyak yang berasal dari kelas menengah. Kemudian program rumah bersubsidi. Sekali lagi meskipun tidak secara spesifik dinyatakan sebagai program untuk kelas menengah, itu kan maksimal kan 7 juta, penghasilannya kan 7 juta per bulan. Itu juga sebenarnya basically untuk kelas menengah. Tapi masalahnya kemudian tawaran yang sudah diberikan oleh pemerintah ini nampaknya belum efektif. Malahan ini menjadi turun kan, Pak Edi? Ya bukan malahan lah. Ya bukan malahan. Itu artinya mungkin belum cukup. Nah, kalau misalkan ada usulan atau ide pemerintah mesti gimana lagi, makanya tadi saya bilang mungkin Pak Bima ada usulan mesti apa lagi, kita bisa pertimbangkan, kita terbuka. Kalau dari Bu Amalia sendiri sebenarnya kalau dilihatnya apa sih kebijakan dari pemerintah yang kurang tepat sasaran? Karena kan selama ini kalau dalam paket pengantar sebelumnya juga kan misalnya begitu, ketika misalnya menyasar kepada bantuan-bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu atau kurang mampu. Nah, pertanyaannya kelas menengahnya gimana nih? Tentunya kan untuk kita bisa menaikkan proporsi kelas menengah, sebenarnya kebijakan yang paling pas adalah menyiapkan atau menyediakan lapangan pekerjaan yang formal, yang berkualitas, yang bisa memberikan pendapatan yang baik untuk masyarakat. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kebijakan pemerintah kurang tepat, tetapi kalau saya boleh sampaikan, sebenarnya sudah banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan. Tapi ini tentunya perlu proses. Dan ini kan dalam proses pentahapan kita menyusun kebijakan ekonomi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi yang 5% seperti saat ini yang kita rasakan, sebenarnya buat ekonomi sebesar Indonesia itu belum cukup. Karena pertumbuhan ekonomi pada dasarnya, kalau pertumbuhan ekonominya itu cukup tinggi, itu bisa menciptakan lapangan kerja lebih banyak buat masyarakat. Kita lagi memasuki masa bonus demografi, artinya jumlah usia produktif lagi lebih banyak dibandingkan usia yang non produktif. Nah, disitulah sebenarnya peranan dari kita semua ini untuk sama-sama kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas supaya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup. Jadi Indonesia pada dasarnya membutuhkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari 5%.
Oke, kalau gitu Sangat membutuhkan. gimana kalau dari pandangannya Pak Edi sendiri, gimana caranya untuk Ya. bisa mendorong tadi pertumbuhan ekonomi Ya. di satu sisi, misalnya kita juga harus dihadapkan dengan misalnya seperti siap-siap untuk iuran tapera, siap-siap juga untuk asuransi wajib kendaraan bermotor, siap-siap juga akan kenaikan PPN. Ya itu lain lagi ya. Saya pengen yang tadi disampaikan Bu Amalia, Bu Winnie ya. Setuju ya. Jadi sebenarnya cara yang paling ideal itu adalah lewat pasar kerja. Dalam arti harus tercipta lapangan pekerjaan. Nah, apa yang dilakukan pemerintah? Terlepas dari berbagai kontroversi perdebatan yang ada, itulah sebenarnya salah satu tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena apa? Karena lapangan pekerjaan formal ini kan munculnya dari mana? Dari investasi. Ada perdebatan gitu loh, beberapa pengamat itu mengatakan bahwa investasi kita tidak kurang, yang penting adalah kualitasnya. Oke, setuju, kita tingkatkan kualitas investasi.